Ketenangan hati. Dapatkah hatiku tenang ketika masalah datang? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Memang mudah menyanyikan pujian ini, namun ketika masalah itu datang, perasaan hati menjadi tidak tenang, gundah gulana, dan dipenuhi kesedihan. Seakan-akan semua perkara hilang, termasuk satu perkara yang penting yang katanya disimpan dalam hati, yaitu Allah peduli. Siapapun tidak akan terhindar dari masalah. Masalah satu pergi, masalah yang lain datang lagi. Yesus sendiri pun banyak menghadapi masalah. Bahkan dari sejak ia dalam kandungan Bunda Maria sampai dengan akhir hidupnya, ia pun menghadapi masalah. Yesus tidak melarikan diri dari masalah-masalahnya itu, tetapi ia tetap menghadapinya. Demikian juga setiap kita yang percaya. Janganlah melarikan diri dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dan yang sanggup menolong kita dalam menghadapi masalah itu. Kita harus kuat dan jangan mudah menyerah. Anggaplah masalah itu sebagai nasihat yang harus diterima dan sebagai teguran yang tidak kita tolak. Tetapi terimalah sebagai didikan dari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah tetap peduli. Dan Roh Kudus-Nya yang di dalam kita akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Oleh karena itu, tenangkanlah hati dalam setiap menghadapi masalah. Dan percayalah bahwa Allah peduli. Sebab tanpa ketenangan hati, membuat kita berada di luar kekuasaan Allah. Dengan ketenangan hati, berarti kita bersedia memikul salib kita dan belajar daripada Yesus. Hanya berada di dalam Yesus kita akan mendapat ketenangan. Hanya di dalam Yesus kita beroleh jalan keluar dan kekuatan untuk menanggung segala perkara. Janganlah takut dan khawatir. Hadapilah masalah kita bersama Yesus. Kekristenan bukanlah menghindar dari masalah, tetapi kekristenan sanggup melewati masalah. Sebagaimana Yesus sanggup melewati masalah, kita pun sebagai anak-anaknya juga harus mampu melewati masalah. Firman-Nya mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dekatkanlah diri kita kepada Allah, karena hanya dekat Allah saja kita tenang dan selamat. Tenangkanlah hati, supaya kita dapat berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati dalam istirahatmu. Amin.